Dasarnya itu ada dua, ini pertama, terus ini kedua. Nah, bentuk yang ini itu dipakai kalau soalnya kayak gini kan, integral x 2 min 3x plus 4 dx. Nah, ini diintegralinnya satu-satu, jadi makanya ini pakai yang bentuknya kayak gini. Kalau yang ke bentuk kedua ini untuk soal yang dalam kurung terus dia berpangkat kayak gini. Dari soal bapaknya dulu. Jadi diketahuinya f 2 kali turunan itu kan 2x plus 5. Nah, step pertama itu kita integralin dulu persamaan yang diketahuin dia. Hasilnya segini kan, ini dicoret jadi kayak gini. Nah, kalau bentuknya persamaan gak boleh ada c-nya, makanya step kedua kita nyari c-nya. Nah, ini diketahui juga kalau misalkan f aksen 0-nya itu sama dengan 3. Berarti kita tinggal masukin aja x-nya jadi 0, terus sama dengan 3. Jadinya kayak gini, lalu c-nya bisa diketahui yaitu 3. Terus tinggal masukin aja ke persamaan yang ini menjadi kayak gini. Lalu itu kan masih f aksen x. Yang ditanyakan fx. Berarti ini diintegralin lagi menjadi seperti ini. Ini pakai yang 1 per n plus 1 ya, oke. an plus 1 pakai yang ini. Jadinya seperti ini. Ini masih ada c-nya juga, sehingga harus dicari c-nya. Dan ini udah diketahui juga kalau misalkan f1 sama dengan 7 kayak begini, lalu kita substitusiin aja 1 jadi 7, lalu c-nya bisa diketahui 7 per 6. Jadi fx-nya yang didapat segini deh. Nah, yang nomor 2 itu adalah integral tertentu, karena dia ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, bentuk ini tuh gak bisa langsung diintegralin, jadi kita harus rubah dulu menjadi seperti ini, lalu baru bisa diintegralin kayak gini. Jadinya ini bentuk ini sama aja kayak 2 dikali 2 per 3, makanya hasilnya menjadi 4 per 3. Lalu tinggal substitusi aja batas atas lalu sama batas bawahnya. 9 4 per 3 ini kan di x aslinya itu pangkatnya adalah 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu sama aja kayak akar 2 dari a yang dipangkatkan 3. Begitu. Kan 1 per 2 ini kalau kayak gini aja, a jadinya a 1 per 2. Nah, kalau misalkan 3 per 2, berarti dia akar 2 tapi pangkatnya 3, karena si pembilangnya itu dia 3. Jadi bisa dirubah bentuknya x pangkat 3 per 2 menjadi akar 2 dari 9 dipangkatkan 3. Tinggal masukin sisanya terus dikurang 0 karena dia memiliki x di semuanya kan. Nah, berarti dia udah pasti 0 nilainya. Lalu jadi 9 plus 4 per 3 dikali 27. Kenapa bentuk ini bisa berubah menjadi 27? Karena kalau misalkan kita hitung pangkat 2, 9 dipangkatin 3 itu kan 729. Nah, 729 bisa disederhanain menjadi 27 dengan 27 kayak gitu, makanya ini jadi 27. Nah, dicoret-coret 9 dikali 4 36, lalu dirubah pembilangan jadi 2, jadi segini deh hasilnya, seperti itu. Lalu yang ini pakai cara
substitusi. Kenapa? Karena pangkat di rumit dan pangkat di sederhananya selisihnya 1. Ini rumitnya kan, ini bentuk rumit. Lalu ini bentuk sederhananya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. 1 kan selisihnya. Berarti dia substitusi. Dan yang dipermisalin itu yang rumit, yang bentuk X pangkat 3 plus 2. Nah, jadi kayak gini. Dan kalau substitusi itu dipermisalin, dia pangkatnya nggak ikut. Jadi misalkan di sini ada, nah seperti ini. Kalau disubstitusi, yang dipermisalin itu tetap bentuk ininya. Pangkat 2-nya nggak usah ikut-ikutan dimasukin di sini. Kayak gitu. Nah, jadi seperti ini. Lalu turunannya X pangkat 3 adalah 3X kuadrat dimasukin 4X kuadrat per U dikali dx nya berubah jadi ini du per 3x2 dicoret x kuadratnya jadi 4 per 3 lalu U pangkat min 1. Nah ini kenapa 0? Karena kan 1 per n plus 1 A pangkat n plus 1 1 per dia n nya berapa? Min 1 plus 1 A min 1 plus 1 0 kan? Kalau 0 itu ingat ada sifat integral kalau 0. Jadi ini apalah, ini nggak ada ln nya. Dengan 4 per 3 ln x3 plus 2 plus c. Ini harusnya ada ln nya ya guys, lupa, maaf, harusnya seperti ini ya. Lalu udah ada yang ada di sini. Yay, seperti ini jadinya. Yang nomor 4 itu dia pakai parsial. U-nya yaitu yang ini, dv-nya yang ini. Menjadi seperti ini. 2x kuadrat diturun jadi 4x, ada dx-nya, jangan lupa. Lalu cos 2 per 3x jadi 3 per 2 sin 2 per 3x. Ini tuh dari 1, maksudnya ini dari 1 per A. Nah, A-nya kan 2 per 3. Berarti 1 per 2 per 3. Sama aja kayak 1 dikali 3 per 2. Makanya ini menjadi 3 per 2. Seperti itu. Lalu masukin ke rumus UV min integral V du. Ini bisa dicoret. Jadi seperti ini nanti bentuknya. Lalu yang ini 2 sama 4 bisa dicoret 2. 3 dikali 2 menjadi 6. X-nya nggak boleh dikeluarin ya. Maka sehingga kita harus mengintegralkan lagi bagian ini. Nah, kita buat lagi UV dv. Ya, U du V dv seperti ini. Nah, ini sama aja maksudnya dari 1 per 2 per 3. Kenapa minus? Karena sin itu turunannya min cos. Iya. Ya, negatif. Lalu tinggal masukin ke rumusnya UV V du. Sama aja, lalu mendapatkan hasil seperti ini. Ini kita masukin ke ini, ke sini. Jadi dikali 6. Makanya di sini 6 dikali hasil tadi kita nyari parsial lagi satunya. Menjadi ini yang bentuk awal tadi, lalu ini yang bentuk ini dikali 6, coret-coret 3. Min 3 kali min 3 adalah plus 9. Nih, bentuk keduanya. Lalu yang setelahnya 9 per 4 ini 4 sama 6 nya menjadi 2 dan 3. 3 kali 9 27 per 2. Negatif karena ini positif dikali negatif ya. Seperti itu. Jadi deh hasilnya. Jangan lupa plus C-nya. Yang nomor 5 ini adalah menggambar kurva. Garis pertama adalah 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat, kita cari tipot X-nya.
berarti y-nya sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan x kuadratnya supaya menjadi positif dan hasilnya plus minus 1. Titik potong y, berarti yang 0 adalah x, tinggal masukin aja 0 ke x. Jadi titik potong y adalah 0,1. Titik puncak memakai rumus min b per 2a. Karena di sini nggak ada b-nya, ya, ini x kuadrat itu sebagai a dan 1 itu sebagai c, nggak ada b-nya, jadi ya 0. Tapi tipun y-nya itu ada 1 nilainya, karena kan kalau x-nya 0 masukin ke sini, y-nya jadi 1, berarti tipunnya 0,1. Begitu, itu untuk garis pertama. Garis kedua, x kuadrat min 3. Sama caranya, tipot x dapat segini, tipot y masukin x-nya jadi 0, lalu titik puncak pakai rumus yang sama 0 dan jadi 0, min 3. Gambar ini adalah garis pertama ya, yang ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia ininya negatif. Kalau negatif berarti kurvanya dia seperti ini. Kalau dia positif, dia akan seperti ini, maksudnya seperti ini. Ya. Nah, GX nih, lihat GX kan A-nya positif. Berarti dia seperti ini. Lalu kita mencari batas atas dan bawah untuk luas daerah dengan integral. Pakai Y1 sama dengan Y2. Ini pindah ruas ke sini menjadi 2x2. Min 3 pindah ruas menjadi plus 3. Plus 3 tambah 1 jadi 4. Ini 4 per 2 sama dengan x kuadrat. X kuadrat sama dengan 2. Jadi batasnya adalah plus minus akar 2. Masukin ini fx dikurang gx, karena ingat aturannya adalah atas dikurang bawah. Lihat yang atas ini kan dia punya fx, yang bawah dia punya gx, makanya fx dikurang gx. Tinggal masukin aja persamaan awal, dihitung, lalu diintegralin per n plus 1, yang itulah pokoknya guys. Jadi kayak gini, lalu dimasukin batas-batasnya, batas atas dikurang batas bawah. Nah, ini akar 2 pangkat 3 adalah akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ini 2 ini akan menjadi 2 dikali akar 2. 2 dikali akar 2 dikali min 2 akar 3 menjadi min 4 akar 2 per 3. Ini turunin aja langsung. Ini sama caranya, negatif positif tandanya karena ini kan minus 2 per 3. Nah, dia bakal menjadi minus 2 akar 2 karena dia ganjil pangkatnya. Minus 2 akar 2 ya, positif. Maksudnya mereka jadi positif dikali negatif. Nah, ini kan negatif tuh, 4 per 2 tinggal turunin, ini ditambah ini menjadi 8 akar 2, ini tambah ini menjadi min 8 akar 2. Lalu samakan penyebutnya, berarti yang ini dikali dengan 3, 24 akar 2. 24 dikurang 8, 16 akar 2 per 3 satuan luas. Yang translasi, rumusnya, bayangannya kan bayangan x plus a, y plus b. Nah, kalau bentuknya garis, kita harus buat dulu mereka menjadi titik. Y aksen atau ini adalah menjadi x aksen dan y aksen. Y aksen itu kan y awal ditambah minus 2. X aksen, x awal ditambah minus 1. Kalau ini bentuknya kan ada aksen, sedangkan kita punyanya bentuk biasa, nggak ada aksen ya, jadi dirubah dulu deh ke bentuk biasa begini. Ini pindah ruas jadi dari min 2 jadi plus 2, ini juga jadi plus 1. Lalu kita substitusi nilai mereka. Ini nih, nilai ini kita substitusikan ke persamaan awal. Y-nya adalah y aksen plus 2, x
bentuknya adalah x aksen plus 1, sesuaiin aja, langsung masukin, didapat hasil segini. Yang nomor 7 itu adalah refleksi terhadap garis X dengan nilai 2. Sama caranya, kita cari dulu titiknya, rubah jadi titik. Kalau dia refleksi terhadap sumbu X yang tetap kan sumbu Y nya, dia seperti ini kan, A ini 2 K kurang X, Y, kayak gini kan. Nah, makanya ini jadi seperti ini. Kenapa ini dikali 2? Soalnya dia terhadap garis X yang nilainya 2, berarti dia dikali 2. Terus dirubah dulu biar bentuknya sama seperti persamaan, lalu substitusi, hasilnya adalah segini. Yang nomor 8 itu dia ditranslasikan terlebih dahulu, lalu direfleksikan. Ini sama ya, rumusnya adalah A aksen, ini maksudnya X aksen plus A, Y aksen plus B. Nah, ini X nya 1, ditranslasikan 1 tambah 1, min 5, ditranslasikan 3, min 5 tambah 3, jadi 2, min 2. Nah, lihat ini A aksen, ini akan menjadi A aksen, dia akan direfleksikan terhadap garis Y yang nilainya 2. Nah, kalau terhadap garis Y, dia akan menjadi X nya itu akan tetap X, 2 K, apapun itu pokoknya dikurang ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi makanya kenapa ini dikalikan 2. Ini 2 kan kok gede banget sih, apalah, 2-nya punya si X, terus si Y nya 2 dikali 2 karena dia garisnya 2, lalu dikurang min 2, jadi 4 plus 2 sama dengan 6. Ini dia hasilnya, yay. Ya, kalau bentuk integralnya seperti ini nggak bisa langsung diintegralin, jadi harus dirubah X pangkat min setengah. Nah, ini diintegralin pakai yang A per itu A per N plus 1 X N plus 1. Nah, karena ini A nya 1 berarti dia 1, lalu pangkat X nya 1, berarti 1 plus 1 jadi 2, lalu ini min setengah, A nya kan min 6, terus N plus min 1 langsung min setengah plus 1 X min setengah plus 1, min 6 per, ini hasilnya 1/2, lalu ini hasilnya 1/2 juga. Ini bentuk ini sama aja seperti min 6 dikali 2/1, makanya di sini menjadi min 12 min 12 X pangkat setengah. X pangkat setengah sama aja dia bentuknya akar X, jadi dirubah dan menghasilkan hasil seperti itu. Ini caranya sama kayak yang tadi. Pertama kita integralin dulu persamaan pertama, dia sebagai adalah f aksen X, lalu kita substitusi nilai f aksen X yang telah tersedia di soal, menghasilkan persamaan f aksen X plus C nya ya. Kita cari dulu pakai substitusi yang tadi, menghasilkan persamaan akhir seperti ini. Lalu persamaan ini kita integralin lagi untuk mendapatkan fx menjadi seperti ini ya. Lalu kita cari C nya pakai substitusi ini, dihitung dan menghasilkan hasil ini. Lalu ada ini integral tertentu, sama aja kita rubah dulu bentuk ini menjadi
lebih apa sih namanya, lebih bebas gitu ya. Integralin dulu, lalu masukin batas atas 5, batas bawah 2 ya, terus lalu dihitung menghasilkan angka 468. Yang nomor 4 itu dia pakai substitusi karena pangkat sederhana dan pangkat rumitnya selisihnya -1. Nah, yang di misalin adalah bentuk rumitnya ya, ingat. Tapi pangkatnya, nih ini kan ada pangkatnya. Ini ada pangkat -1. Dia nggak masuk ke permisalan ya, jadi cuman nilai 2x kuadrat min 3-nya aja. dx-nya adalah du per turunan si 2x kuadrat 4x. Nah, tinggal masukin aja u-nya ke persamaan awal menjadi seperti ini. Lalu 2x-nya coret dengan du. Kalau substitusi itu harus ada yang bisa dicoret. Nah, 1/2 dikali u0, u pangkat 0 maksudnya. Karena kan dia -1 plus 1 seperti itu. Nah, lalu sifat integral ln. Jadi deh hasilnya. Yay. Nomor 5 ini memakai substitusi juga karena ini 2, ini 3. Nah, ini lebih panjang dan lebih kayak banyak angkanya banget daripada yang pertama ini. Jadi, dia pakai substitusi dan permisalannya yang dimisalkan adalah bentuk ini. Ingat, dia pangkat tidak diikutkan kalau substitusi. Nah, ini bawahnya apa sih, ini orang nah mulu dari tadi. Ininya seperti ini turunannya. Lalu masukin ke persamaan, jadi seperti ini. Ini kalau ini kan kita nggak tahu menyoretnya bagian apanya. Jadi kita keluarin dulu, ini dikeluarin 2-nya seperti ini. Ini 6-nya dikeluarin jadi seperti ini. Ini baru bisa dicoret x kuadrat per 1-nya. Berarti tersisa 2/6. 2/6 dikali turunan u pangkat 5 adalah 1/6 u pangkat 6. Sama dengan 1/18 u pangkat 6. Langsung masukin nilai asli u-nya plus c. Jadi seperti ini deh. Nomor 6 itu adalah parsial. Misalin, lalu ini ingat 1/a jadi 1/2 sin, masukin ke rumus jadi seperti ini. Lalu nomor 7, sebenarnya ini bisa parsial atau tanjalin sih, cuman kalau ujian besok better pakai parsial, tapi kalau kalian mau koreksi bisa pakai tanjalinnya. Kalau tanjalin berarti turunan diturunkan sampai dia nilainya 0 dan integral diintegralkan sampai dia segaris dengan turunan yang nilainya 0. Lalu dikali silang, tandanya adalah plus min selalu begitu, dan dihasilkan hasil seperti ini. Nomor 10 itu adalah translasi. Sama caranya kayak tadi, cari dulu bentuk awalnya, lalu masukkan ini dari nilai translasinya berapa, lalu substitusi nilai ini ke persamaan awal jadi seperti ini, lalu menghasilkan persamaan akhirnya setelah ditranslasikan. Yay. Nomor 11 di mirror, maksudnya refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Sama juga cari dulu masing-masingnya. Bentuk ini dimasukin ke persamaan jadi seperti ini. Begitu deh. Ini ya, jangan lupa kalau terhadap sumbu Y X-nya sama, tetapi Y-nya adalah hasil kurang. Ini makanya kenapa 2 dikali 2, karena Y-nya 2. Begitu. Nomor 12 ditranslasikan lalu direfleksikan. Cari dulu yang bayangan hasil translasi ya. 1 plus 4 terus 2 min 3 menghasilkan 5 min 1. Bayangan 5 min 1 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti bayangannya menjadi
Y, X. Ditukar posisinya ya, menjadi min 1,5. Ini kurva sama juga caranya cari tipot X dulu, tipot Y. Kalau misalkan gak bisa cari tipun, bisa pakai titik bantu. Garis 2 juga sama, tipot X, tipot Y. Tipunnya ini masih bisa dicari, soalnya dia masih ada ini, jadi nggak bener-bener X. Lalu gambar sesuai ininya, ini adalah punya fx dan ini adalah punya gx. Kenapa? Karena si gx di sini dia nilainya a-nya nilai negatif, berarti dia ke bawah. Kalau fx dia positif, berarti dia ke atas terbukanya. Seperti itu. Dan lihat di sini yang di bagian atas ini, bagian ini itu adalah punya si gx, makanya gx dikurang fx, karena gx di atas, posisinya ini atas, ini bawah, punya si fx yang di bawah. Nah, masukin jadi kayak gini, integralin, masukin batas atas batas bawahnya. Oh iya, jangan lupa cari batas ya, batas rumusnya Y1 sama dengan Y2. Jadilah hasilnya kayak ini, kayak lot solve pertama ya jawabannya.